Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teori belajar bahasa nativistik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Desilia Dwi Hidayah dan di sini saya ditemani teman-teman saya, Cici Ragilulandari dan Wike Dia Utami. Selamat menyaksikan. Apa itu sih nativisme? Nativisme merupakan pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Nah, pandangan ini berlawanan dengan empirisme, teori tabula rasa yang menyatakan bahwa otak hanya mempunyai sedikit kemampuan bawaan dan hampir segala sesuatu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, tokoh aliran ini diantaranya yaitu Immanuel Kant. Selanjutnya yaitu teori nativisme. Teori nativisme ini merupakan teori yang mengatakan bahwa kemampuan manusia bersifat bawaan atau telah ada sejak lahir. Selanjutnya yaitu sejarah teori nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme yang berarti terlahir, sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme juga berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat dan sebaliknya. Jika anak memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Pandangan itu tidak menyimpang dari kenyataan, misalnya anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tua. Prinsipnya yaitu pandangan nativisme merupakan pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter serta kemampuan dasar lainnya. Proses pemrolehan bahasa menurut teori nativis. Pemrolehan bahasa didapatkan anak ketika sedang mempelajari bahasa melalui bahasa ibunya. Proses penanaman keterampilan fungsional bertujuan agar anak dapat memahami bahasa yang diucapkan tanpa beban penguasaan teori. Diharapkan anak akan memiliki usaha pengembangan keterampilan, melakukan interaksi bersama orang yang tidak dikenalnya, lalu tercipta situasi komunikasi yang secara ilmiah. Selanjutnya, secara tidak sadar, anak akan melewati proses LAD, yakni memberi kemungkinan bahwa anak nantinya akan menyusun sebuah hipotesis mengenai struktur bawah bahasa yang telah didapatkannya. Selanjutnya, hipotesis yang diperoleh tanpa sadar telah disusun anak dan kemudian ia akan coba pakai dalam berbahasa. Dengan terus-menerus, hipotesis ini dicoba dan disesuaikan keabsahannya dalam data yang telah dikumpulkan oleh anak sewaktu ia mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, hipotesis-hipotesis itu secara terstruktur akan diubah dan disesuaikan. Akuisisi bahasa merupakan sebuah proses yang sedang berlangsung pada otak seorang anak ketika ia mendapatkan bahasa pertamanya, yakni bahasa ibunya. Mereka terlahir tanpa mempunyai bahasa, akan tetapi ketika mereka telah berusia 4 ataupun 5 tahun, ribuan kosakata, sistem fonologi, dan gramatika yang sudah kompleks telah mereka kuasai. Selanjutnya, seperti yang termuat di Permendiknas nomor 58 tahun 2009 menyatakan bahwa seorang anak dalam usia 4 hingga lebih dari 5 tahun sudah memiliki keterampilan dalam lingkup perkembangan penerimaan bahasa, mampu mengungkapkan serta ranah keaksaraan. Berikut penjelasannya. Saat menerima bahasa, mereka telah mampu menyimak kalimat-kalimat yang dikatakan orang lain, memahami perintah, memahami sebuah cerita, dan mampu mengenali perbendaharaan dari kata sifat. Sedang dalam hal pengungkapan bahasa yang berhubungan dengan keterampilan dalam berbicara, anak sudah mampu mengungkapkan perasaan, menyebutkan, dan mampu menceritakan ulang sesuatu hal yang ia dengar dan ketahui. Dan yang terakhir ialah pada lingkup pengembangan keaksaraan.
Mereka bisa mengenali beragam simbol, mengetahui berbagai suara, mampu membuat coretan, serta menirukan suatu huruf. Dengan demikian, seorang anak tidak bergantung pada pengaruh bahasa lingkungan. Itulah mengapa aliran ini hanya percaya pada warisan genetik. Kelebihan dan kekurangan teori nativisme. Kelebihan yang pertama, dapat menunjukkan bakat yang manusia miliki agar mengalami kemajuan hidup. Yang kedua, mendorong perwujudan diri sebagai manusia berkompetensi yang mampu melewati persaingan dengan orang lain di dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, membantu manusia dalam penentuan diri dari sebuah pilihan. Diharapkan, manusia mampu memiliki sikap bijak di dalam menentukan setiap pilihannya. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan potensi diri manusia sesuai jati dirinya. Sedangkan kekurangannya adalah teori ini berasumsi manusia memiliki sifat-sifat sulit diubah karena sifat turunan telah melekat padanya sejak lahir. Bahwa keturunan baik pasti memiliki sosok baik dan keturunan jahat menjadi sosok jahat pula. Selain itu, pendidikan hanya mendiskreditkan golongan manusia yang hanya kebetulan mempunyai keturunan yang tidak baik. Implementasi teori belajar bahasa nativisme. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung. Memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan membantu siswa mempelajari bahasa secara alami seperti anak kecil yang belajar bahasa mereka. Siswa dapat diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan penutur asli bahasa Indonesia atau melakukan aktivitas yang melibatkan penggunaan bahasa seperti berkunjung ke pasar tradisional, berkomunikasi dengan tetangga, atau melakukan kegiatan yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia secara aktif. Yang kedua, menggunakan media elektronik. Implementasi teori nativisme juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti video atau audio yang menampilkan penutur asli bahasa Indonesia yang berbicara secara alami. Siswa dapat diminta untuk menonton atau mendengarkan rekaman tersebut secara teratur untuk membantu mereka mempelajari tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia dengan lebih efektif. Yang ketiga, menggunakan metode komunikatif. Metode komunikatif adalah pendekatan yang memiliki kesamaan dengan teori nativisme dalam memperkenalkan bahasa seperti anak kecil alami. Metode ini fokus pada kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa target siswa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, siswa akan ditempatkan dalam situasi komunikatif yang melibatkan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung adalah elemen penting dalam implementasi teori nativisme. Lingkungan yang mendukung memiliki unsur penggunaan bahasa Indonesia secara aktif, seperti poster dengan kosakata bahasa Indonesia yang dipajang di kelas atau di sekitar sekolah, serta dukungan penutur ahli bahasa Indonesia yang dapat berinteraksi dengan siswa dan memberikan masukan terkait penggunaan bahasa Indonesia. Contoh implementasi teori belajar bahasa nativisme. Contohnya ketika materi naratif, siswa diberikan kewenangan untuk mengolah bahasanya sendiri untuk membentuk suatu cerita naratif. Hal ini juga memerlukan bakat bahasa yang dimiliki siswa. Begitu pula dalam tugas untuk merangkum sebuah materi bahasa Indonesia yang telah diberikan. Para siswa juga akan merangkum materi sesuai dengan kepahaman mereka serta mengolah bahasa sesuai dengan kosakata yang telah dimilikinya. Nah, gimana nih teman-teman mengenai materi kali ini? Cukup mudah dipahami bukan? Cukup sekian penerapan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.